Baik, kali ini kita akan melanjutkan praktikum untuk lab monitor dan manage system resource di Windows. Jadi yang kita butuhkan di lab ini, kita butuh satu Windows PC ya, tentunya dengan akses internet. Di lab ini kita akan menggunakan administrative tools untuk memonitor dan manage Windows system resource. Oke, langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita akan starting dan stopping, mulai dan menghentikan routing and remote access service. Cara yang pertama adalah kita membuka control panel, klik start, kita klik control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center ya. Oke, lalu kita akan masuk ke change adapter settings ini. Kita klik, oke, lalu kita minimize terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuka yang namanya performance monitor. Caranya bisa kita klik start, lalu kita search performance monitor. Kita buka. Nah, di sini kita klik di bawah monitor tools nih ya, yaitu ada performance monitor. Maka akan muncul halaman seperti ini yang berisi graf yang sedang berjalan. Kita klik ini, tombol pause atau freeze display. Kita klik, lalu maka akan berhenti atau freeze. Lalu kita klik kanan dan kita clear untuk grafnya supaya clear. Oke, selanjutnya kita akan membuka yang namanya service. Kita klik start, lalu kita search services. Ya, ini kita buka, kita cari, scroll ke bawah yang namanya routing and remote access. Ini ya, routing and remote access. Kita double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saat ini startup type-nya adalah disabled, maka kita akan buat menjadi manual. Lalu kita klik apply, maka di sini akan muncul tombol start yang bisa kita klik, tapi jangan diklik terlebih dahulu. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Kita kembali ke performance monitor tadi ya. Lalu kita klik unfreeze. Oke, kita klik unfreeze. Lalu kita pergi ke routing and remote access tadi. Ya. Lalu kita akan start. Kita akan mencet start, service statusnya start. Maka dia akan starting. Nah, maka statusnya saat ini dia adalah running. Kita bisa stop atau menghentikan, atau kita bisa pause atau berhenti sementara. Oke. Lalu sekarang untuk langkah selanjutnya kita kembali ke network connection. Ya, di network connection maka ada satu koneksi baru di sini, yaitu incoming connections local area connection network configuration ya. Ini tadi sebelumnya tidak ada, tadi hanya ada dua, WiFi dan Ethernet. Sekarang ada muncul baru satu. Lalu kita bisa menjawab pertanyaan di lab ini. What changes appear in the window after starting the routing and remote access service? Jawabannya adalah an incoming connection icon is now displayed. Jadi ada satu icon lagi di sini ya, di network and connection. Ketika kita start routing and remote access tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita ke routing and remote access properties. Lalu kita akan menghentikan prosesnya ini. Kita akan klik stop. Oke. Lalu kita akan pergi kembali ke network connection. Maka di sini bisa kita lihat incoming connection tadi yang muncul di sini sudah tidak ada atau sudah hilang. Maka untuk menjawab pertanyaan lab di sini, what changes appear in the right pane after stopping the routing and remote access service? Jawabannya adalah the incoming connection icon is no longer displayed.
Jadi sudah tidak ditampilkan di network and connection ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan pergi ke performance monitor kita. Ini. Lalu kita klik freeze display. Nah, di sini kita bisa lihat, mungkin saya akan full screen. Di sini kita bisa lihat counternya yaitu adalah percent processor time atau waktu prosesor. Jadi kita bisa jawab pertanyaan lab ini, which counter is being recorded in the most in the graph. Jadi yang sedang kita record ini sebenarnya grafik ini adalah processor time, persentase dari processor time. Maka jawabannya ini adalah percent processor time. Oke, lalu selanjutnya adalah kita akan mengubah graph type-nya menjadi bentuk report atau bentuk laporan. Caranya adalah seperti ini. Kita klik ini, change graph type. Di bagian ini kita drop down, lalu kita klik report. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ada processor information, total processor time 3778. Maka jawabannya di sini adalah what values are displayed by the counter. Jawabannya adalah 3778 dan ini hasilnya bisa berbeda untuk tiap komputer ya. Kebetulan di komputer saya hasilnya adalah 3778. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke routing and remote access tadi. Lalu kita startup type-nya kita kembalikan ke disabled. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan lab ini. What's the status and startup type for routing and remote access? Jadi di sini ada status dan juga startup type. Untuk routing and remote access di sini statusnya adalah kosong atau blank. Sedangkan untuk startup type-nya adalah disabled karena baru saja kita matikan tadi. Oke, jadi untuk jawabannya di sini adalah status is blank and startup type is disabled. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita pergi ke performance monitor, kita unfreeze. Oke, lalu kita akan tutup semua yang sudah kita buka tadi. Kita tutup service, kita tutup performance monitor, kita tutup network connection, dan kita akan tutup control panel. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan mengeksplor computer management utility. Baik, selanjutnya kita akan menjelajahi computer management ya. Jadi langkah pertama tentunya kita akan membuka computer management. Sebelum itu saya akan jelaskan computer management itu digunakan untuk memanage lokal atau remote computer. Jadi tools di computer management ini di grup jadi 3 kategori: system tools, storage, dan juga services and applications. Kita akan lihat. Oke, cara pertama langkahnya adalah kita buka start, lalu kita ketikkan computer management. Kita buka computer management. Oke, di sini seperti yang kita lihat ada system tools, ada storage, dan ada services and application. Sekarang kita akan coba ke system tools. Lalu di sini ada event viewer. Kita klik panahnya di sini. Kita ke Windows Logs. Klik panah di sini, lalu kita pilih sistem. Nah, oke, di dalam sistem di sini ada banyak sekali event yang di komputer kita terjadi. Contohnya saya akan melihat event tadi dimana ketika saya menghidupkan dan matikan remote access. Ya, di sini ada Service Control Manager. Ada deskripsi di sini ya. The start type of the routing and remote access was changed from disable to demand start. Ini di sini juga kebalikannya. The start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disabled. Maka kita bisa menjawab untuk lab yang ini pertanyaannya. What are the description for each of the 4 events? Kita melakukan 4 event tadi ya di sini ya.
Jadi ada 1, ini 1, kemudian 2, ada 3, lalu 4 ya. Jadi ada 4 event dan masing-masing punya deskripsi rata-rata sama ya. Jadi remote access service itu kita ubah dari tadi yang semula disable menjadi demand start. Maka kita bisa langsung copy paste saja deskripsi ini, kita masukkan ke dalam jawaban lab. Oke, ini ada jawabannya. Kemudian kita bisa tutup kembali komputer manajemen kita. Oke, selanjutnya adalah kita akan configuring administrative tools. Oke, selanjutnya kita akan di part yang ketiga ya, configuring administrative tools. Jadi langkah yang pertama kita akan membuka yang namanya performance monitor ya. Membuka performance monitor cukup mudah, tinggal klik start, lalu kita search di sini performance monitor. Kita buka, lalu di sini ada pilihan data collector sets ya. Kita expand, kita klik tanda panahnya, lalu kita klik user define, kita expand. Oke, maka kita bisa dilihat bahwa user define ini kosong. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu pilih new data collector set. Oke, kita akan isi di sini dengan nama memory logs. Kemudian kita pilih create manually advanced. Next, kita centang yang performance counter. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini performance counternya kita add. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita cari memori ya. Ini dia memori. Kemudian kita expand. Kita cari available MB. Oke, lalu kita klik add. Maka di sini available MB akan pindah di pane sebelah kanan ini. Lalu kita klik OK. Nah, untuk sampel intervalnya kita ubah ke 4. Oke, lalu kita klik next. Nah, untuk root directory-nya kita browse. Kita pilih di local drive C, kemudian kita cari perflogs. Oke, maka dia akan disimpan di C perflogs. Oke, kita next lagi. Ini tidak usah diapa-apakan, biar default, lalu kita klik finish. Oke, maka akan muncul namanya memory logs di sini ya, di bagian user define. Oke, lalu kita akan ikuti instruksi selanjutnya. Kita akan klik di Oke, selanjutnya instruksi selanjutnya adalah kita lihat di sini user define memory logs, kita klik ada data collector 1. Kemudian kita klik kanan di data collector 1, kita pilih properties. Nah, di properties ini kita bisa lihat di bagian file. Nah, di sini ada example file name ya. Ada C perflogs laptop ini ya. Kemudian kita akan gunakan itu untuk menjawab pertanyaan lab ini. What is the full path name of the example file? Oke. Saya mungkin tidak akan mengetikkan ini, tapi yang jelas jawaban dari lab ini adalah ini ya. Example file name C perflogs laptop, karena terlalu panjang jadi mungkin saya tidak akan ketikkan. Oke, lalu selanjutnya adalah kita klik ke performance counter tadi. Nah, log formatnya kita ganti ke comma separated. Lalu kita klik OK. Oke, sekarang kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Nah, kita akan memory logs ini kita klik ini ya, start the data collector set. Panah-panah hijau ini kita klik,
maka yang terjadi adalah ada lambang bahwa memory locks ini sudah start ya. Dia ada lambang panah di sini. Kemudian ketika kita instruksi selanjutnya adalah to force the computer to use some of the available memory, open and close a browser. Di sini saya coba untuk membuka misalnya Microsoft Edge ya. Oke, kita buka, kemudian kita tutup lagi. Nah, selanjutnya kita kembali ke performance monitor tadi. Nah, sekarang kita bisa stop ya, stop data collector state. Klik kotak hitam ini. Oke, maka yang tadi adalah memory locks kembali ke tampilan awal, yaitu tidak ada tanda panah warna hijau tadi, udah hilang. Maka kita bisa jawab untuk lab ini, what change do you notice for the memory locks icon? Maka jawabannya adalah the green arrow has been removed from the icon. Oke. Nah, sekarang kita akan pergi ke start atau ke file explorer ya. Lalu ke drive C kita cari perflox. Oke, perflox ini dia. Kita buka. Nah, ini adalah folder yang kita buat tadi. Nah, di sini ada data kolektor 01. Kita akan coba buka. Saya akan pakai notepad sini. Oke. Kalau kita lihat di sini ada yang paling panjang ini PDH CSV 4.0 SASC standar, dan di sini yang paling terakhir adalah available MBytes. Di available memory adalah MBytes. Oke, kita akan jawab untuk lab ini, what is the count farthest to the right show. Jadi yang paling panjang di sini adalah itu ya, memory available MBytes ini ya. Maka jawabannya adalah available memory in MBytes. Oke. Sekarang kita bisa tutup lagi ini data collector. Kemudian kita ke performance monitor kembali, kita hapus memory locks, kita klik kanan, lalu klik delete. Yes. Maka sudah akan terhapus ya memory locks user define, kembali kosong. Kemudian kita kembali ke ini ya, folder kita, ke drive C, ke perflox. Kita bisa hapus folder ini, kita delete, Oke, sudah terhapus ya. Maka kita bisa tutup performance monitor dan juga kita tutup perflox window. Oke. Dan karena mungkin cukup sekian ya praktikum tentang lab monitor and manage system resource in Windows pada kali ini. Jadi itu saja dari saya Gusti Gratia. Terima kasih.